Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Telon.id bersama dengan Dokter Agung Nugroho. Baik, nama saya Dr. Agung Nugroho. Saya bekerja di Yankes Telkom Jakarta sebagai dokter, tapi saya juga ditugaskan sebagai Satgas COVID dan juga KIPI ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi di lingkungan Telkom Jakarta. Pertanyaan pertama ya dok ya, kita kemarin hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun belakangan ini Indonesia bahkan seluruh negara ya dok ya terkena virus pandemi COVID-19. Upaya pemerintah adalah menggalakkan vaksinasi untuk menekan atau membunuh virus itu sendiri. Pertama vaksinasi pertama dan kedua, dan kini pemerintah itu menambahkan kembali dosis tambahan yaitu booster. Bagaimana sih pelaksanaan program vaksinasi yang sudah berjalan selama ini di khususnya DKI dulu ya? Bagaimana menurut pandangan dokter? Baiklah, sebelumnya saya memberikan mencari data-data dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, terutama dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan hasilnya sungguh menggembirakan bahwa sampai akhir bulan ini ternyata vaksin primer ya, vaksin 1 dan 2 khususnya untuk di DKI itu sudah melebihi target di atas 100%. Bahkan vaksin pertama itu sudah sampai 125%. Vaksin kedua sudah di atas 100%, 110%, dan vaksin booster itu sudah lebih daripada 1 juta dosis. Jadi saya baca sih DKI termasuk provinsi yang paling tinggi untuk cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia, ya selain Bali dan beberapa daerah lain. Oke dok, bagaimana partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi? Euforianya, menurut dokter gimana sih euforia masyarakat itu sendiri untuk menjalani vaksinasi 1 dan 2 itu dok? Ya, sepanjang dari pemantauan kita bisa lihat sendiri, baik itu lihat di media televisi, media sosial dan sebagainya, dan saya juga menyaksikan sendiri karena saya terlibat langsung. Alhamdulillah di DKI ini khususnya partisipasi masyarakat itu sangat luar biasa. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa pencapaiannya sudah di atas 100%. Nah, mereka sangat antusias, khususnya di DKI ini, ya, baik itu usia di atas 60 tahun maupun di bawah 60 tahun, bahkan juga para murid anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi partisipasi masyarakat khususnya di DKI itu sungguh sangat menggembirakan sekali. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditiru dengan oleh provinsi lain di seluruh Indonesia, karena Indonesia bukan hanya DKI. Iya, pencapaiannya harus menyeluruh ya dok, pastinya ya dok. Oke dok, lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana sih dok tanggapan dokter tentang info bahwa vaksinasi tersebut tidak mampu melawan varian-varian dari vaksinasi dari COVID itu sendiri dok? Ya, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa setiap virus itu melakukan suatu mutasi atau perubahan daripada genetik. Itu hal yang biasa. Jadi kalau virus itu dibasmi, maka dia akan berubah bentuknya dengan bentuk yang lain atau varian lain. Kita kenal ada dulu varian beta, alpha, kemudian delta yang panas, dan sekarang ini ada varian beta 1A yang disebut omikron. Oh gitu, ya. Itu padahal mutasi ya dok ya, dari delta ke mutasi dari delta ke yang lainnya termasuk ke omikron ini. Ya, omikron ini. Jadi ada perubahan itu supaya mereka tetap survive. Jadi mereka canggih, katakanlah bisa bisa berubah bentuknya, protein yang ada di dalamnya itu bisa berubah supaya mereka bisa tetap hidup. Nah, tetapi kita pun di sini juga tidak kalah canggihnya, para ahli, para ilmuwan berusaha menciptakan vaksin yang bisa untuk mengatasi varian-varian baru tersebut. Ya, jadi sudah terbukti bahwa salah satu cara, ya, karena bukan hanya vaksinasi saja, tetap adalah kita menjaga prokes. Tetap
kita harus menjaga prokes yang 6M itu kita harus lakukan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mengurangi mobilitas, mencegah kerumunan dan sebagainya. Itu yang adalah utama. Nah, tugas pemerintah adalah memberikan vaksinasi yang baik dan cukup pada masyarakat, khususnya kepada yang golongan rentan, ya, pada masyarakat yang memang perlu dilakukan, misalnya pada tenaga kesehatan awalnya, kemudian pada usia lanjut, ya, yang punya komorbid, kemudian pada anak-anak, ya, dan sebagainya. Itu harus dilakukan oleh pemerintah. Dan hasilnya kita bisa melihat bahwa walaupun Omikron sudah, yang katanya daya sebarnya sudah lebih kuat daripada Delta, tapi gejala-gejala yang ditimbulkannya itu lebih ringan, tidak terlalu fatal, tidak terlalu besar dibandingkan dengan Delta. Tetapi itu harus tetap waspada. Kita tidak boleh menyepelekan, kita tidak boleh menganggap ringan. Varian apapun itu tetap kita harus waspada. Jadi sudah terbukti bahwa vaksin itu bisa untuk mencegah atau menyebabkan gejala-gejala tidak tambah berat, bukan mencegah terinfeksi. Tidak, ya? Di garis bawah ya dok, betul. Tidak mencegah terinfeksi, tapi mencegah agar tidak lebih parah lagi atau kematian yang malah. Betul, itu salah satunya. Ya. Dan ini sudah terbukti, sudah terbukti walaupun angkanya meningkat secara kuantitas, tapi kualitas itu tidak separah kalau waktu Delta. Ya. Oke dok, bagaimana sih efektivitas vaksin yang ada saat ini untuk melawan penularan dari COVID itu sendiri dok? Ya. Terutama yang Omikron ya, Omikron. Agak sedikit ribet bahasanya. Betul. Jadi setiap negara dan para ahli semua berusaha yang terbaik bagaimana caranya menciptakan vaksin yang bisa untuk mencegah terjadinya hal yang berat daripada Omikron tersebut. Tadi katakan bahwa Omikron itu adalah varian daripada virus untuk bermutasi. Tapi kita pun juga tidak kalah pintar. Kita berusaha untuk menciptakan vaksin-vaksin yang lebih baik lagi sehingga dapat mencegah terjadinya virus yang lebih berbahaya lagi bagi. Oke dok, berarti sangat penting ya dok penambahan dosis booster ini untuk seluruh warga ya. Setelah walaupun dia sudah melakukan vaksinasi pertama dan kedua ya. Betul. Karena menurut penelitian para ahli, setelah dilakukan vaksinasi kedua terutama itu dalam waktu 6 bulan itu efektivitasnya sudah mulai menurun. Jadi 6 bulan, 7 bulan, apalagi sudah lebih dari 9 bulan itu sudah menurun efektivitasnya, sehingga diperlukan booster ataupun tambahan, ya, sehingga kekebalan atau imunisasinya akan meningkat lagi. Jadi itu adalah suatu upaya supaya kita tetap dalam tubuh kita kebal. Tertarik dengan pembahasan penambahan dosis baru ya, dosis booster bagi walaupun sudah divaksinasi pertama dan kedua, artinya tidak menutup kemungkinan untuk terjangkit atau terpapar ya dok ya. Tapi minimal kalau sudah ditambahkan dosis baru atau dosis booster, mengurangi intensitas virus itu sendiri ada di tubuh kita ya. Berarti walaupun yang sudah divaksin atau sudah divaksin booster, apakah masih tetap akan terpapar kembali dok? Atau akan menularkan untuk keluarganya, orang terdekat? Betul. Ya seperti kita lihat ya pada kenyataannya banyak tenaga kesehatan yang sudah di booster ya, seperti saya sendiri, saya udah lama di booster gitu ya, sudah lama dilakukan booster, teman-teman juga seperti, tapi kok bisa kena juga, ya karena apa? Mungkin terpapar dari pasien misalnya ataupun di lingkungannya dan lain sebagainya, atau mungkin barangkali ada yang nggak jujur ya, mereka mengatakan saya udah nggak, ternyata dia
positif tapi dia tidak nggak ngomong atau mungkin dia nggak tahu gitu, bisa seperti itu sehingga kita tertular. Tapi alhamdulillah sih seperti tahu teman-teman saya itu semua mereka tidak ada yang sampai dirawat sampai langsung ICU ya. Itu hanya isoman mandiri, gejala-gejalanya pun mirip-mirip flu ya. Saya pun menderita seperti flu batuk pilek biasa ya, tidak sampai terjadi hal-hal yang sangat berat yang sampai betul ya, alhamdulillah. Boleh nggak dok sedikit saya mau tanya, kandungan booster itu apa sih? Iya, kandungan booster itu adalah ya vaksin juga ya, vaksin yang ada yang bisa heterolog atau homolog. Yang maksudnya heterolog adalah mungkin berbeda dengan yang vaksin primer itu. Jadi misalnya waktu pertama dilakukan biasanya paling banyak adalah Sinovac, ya kedua Sinovac, kemudian yang ketiga itu seperti saya misalnya disuntik Moderna. Oh bapak gitu. Ya, ada juga yang memberikan Pfizer tapi setengah dosis. Ya, ada AstraZeneca setengah dosis. Yang dari hasil penelitiannya booster itu bisa meningkatkan imunitas yang sudah menurun tadi. Karena setelah 6 bulan setelah vaksin kedua itu diperkirakan sudah menurun ininya daya tahan tubuh, daya kekebalannya. Oh gitu kan dok. Lanjut dok, kalau untuk komorbidnya sendiri dok gimana dok? Penambahan dosis ini? Ya, jadi untuk mereka yang menderita komorbid memang dianjurkan, bahkan diharuskan diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi. Ya, tapi banyak yang bertanya, oh saya menderita penyakit komorbid, dok apa misalnya? Saya hipertensi, saya diabetes, banyak sekarang tuh ya penyakit saya ada jantung, saya udah pasang ring, udah pasang stent, boleh nggak dok? Ternyata saya tanyakan kepada para ahli, boleh, justru itu diharuskan. Oh malah justru diharuskan. Betul, kecuali kalau dia tidak terkontrol. Misalnya hipertensi pas dites tensinya 200 lebih, ya jangan seperti itu ya, harus diturunkan dulu. Kanker selama dia tenang sudah dilakukan kemoterapi misalnya, sinar, ronsen sudah ada radioterapi sudah selesai, dia tenang nggak ada keluhan, boleh, harus katanya. Gitu. Jadi tidak ada alasan mereka yang menderita komorbid selama masih terkendali untuk tidak divaksin atau booster. Oh, tapi dosisnya disamakan atau beda gitu kadar dosisnya sendiri? Sama. Misalnya setengah dosis sama dengan yang tidak komorbid sama. Oh sama. Malah justru. Tapi bedanya dewasa sama anak aja ya. Oh, tapi gitu kalau ya. yang ini sama. Di atas 12 tahun itu sudah usia anak sekolah mulai masuk itu harus dianjurkan untuk divaksinasi. Oke dok, tertarik sekali dengan penjabaran tadi ya, karena kita kan orang awam bukan dari tim medis yang tidak tahu secara pasti gitu aman atau tidak dengan penambahan booster sendiri, apalagi di lapangan, apalagi di luaran sana kadang-kadang ada yang mencibir, sudah divaksin kok tapi tetap kena COVID, berarti vaksinasi itu tidak bisa menyembuhkan, padahal memang vaksinasi itu bukan untuk menyembuhkan ya dok ya. Jadi ibaratnya kita begini, mau hujan, kita dikasih payung, ya, kita kemana payung, hujannya deras, pastilah ada titik-titik hujan, kebasahan itu pasti ada. Tapi dibandingkan kita nggak pakai payung, benar-benar basah semua. Kira-kira seperti itu. Yang bincang sore kita kali ini sangat berkesan, terutama untuk menyikapi daripada pembicaraan di luar sana tentang vaksinasi tambahan, vaksinasi booster ya terutama. Oke dok, boleh minta saran atau kasih arahan sedikit kepada teman-teman kita di luar sana betapa pentingnya dosis tambahan yaitu booster untuk penambahan imun ya dok ya? Betul. Penambahan imun bagi tubuh kita agar apabila kita terpapar tidak sampai fatal kondisi. Betul. Boleh dok? Silakan dok. Ya. Saudara sekalian, yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana kita menghindari agar kita tidak terpapar COVID-19 itu, yaitu dengan tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan yang 6M itu ya. Jadi tetap kita harus melakukan pakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, cuci tangan dengan air bersih dan air mengalir, kemudian mencegah kerumunan, menjaga mobilitas, dan jangan kita makan dan lain sebagainya kalau kita tidak kumpul sama-sama ya. Nah itu adalah
salah satu hal yang penting. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita, ya, selain dengan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, sangat penting sekali. Karena olahraga yang baik dan benar juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan vaksinasi itu salah satu cara atau upaya untuk kita untuk menambah kekebalan dari luar agar supaya tubuh kita tidak berat kalau kita terkena. Sekali lagi bukan untuk mencegah tidak terpapar, tapi mencegah agar bila terpapar tidak timbul berat gejalanya, ya. Dan yang kedua tentu saja berdoa, ya. Kita berdoa, selalu berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan pandemi ini bisa cepat berlalu dari bumi kita, tanah air Indonesia. Demikian. Terima kasih, Dok. Ya.